tiba-tiba mengalami lumpuh wajah separuh. Apakah itu Bell's palsy atau Ramsay-Hunt syndrome? Halo guys, welcome back to Dok Lydia channel. Sekarang aku mau menjelaskan kondisi normalnya ya. Pada kondisi normal, ekspresi dari wajah kita itu digerakkan oleh yang namanya nervus facialis atau saraf wajah. Saraf wajah ini merupakan cabang ke-7 dari saraf otak kita atau nervus cranialis. Jadi saraf otak itu totalnya ada 12 dan yang ke-7 itu adalah saraf wajah kita. Saraf wajah ini setelah dari otak dia akan turun ke bawah, kemudian dia akan muncul dari arah belakang bawah telinga sini, kemudian bercabang 5 seperti ini ya. 1 ke atas, 2, 3, 4, dan 5. Aku akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ini adalah cabang temporal, itu digunakan untuk menggerakkan dahi kita. Yang kedua adalah cabang sigomatik, digunakan untuk kita menutup mata. Yang ketiga adalah cabang bukal, digunakan untuk menggerakkan bibir atas untuk kita tersenyum dan juga menggerakkan cuping hidung kita. Yang keempat adalah cabang marginal mandibular, ini digunakan untuk menggerakkan bibir bawah kita pada saat kita cemberut. Dan yang kelima adalah cabang cervical, ini digunakan untuk menggerakkan otot platysma, yaitu otot yang berasal dari dagu sampai ke leher sebelah sini. Selama perjalanan saraf wajah ini dari otak menuju ke bawah telinga, dia itu jalannya ternyata berdampingan, bersebelahan, sejajar dengan yang namanya nervus vestibulocochlear atau saraf ke-8 yang adalah saraf telinga. Itulah sebabnya pada orang-orang dengan kasus kelumpuhan wajah biasanya juga terdapat gejala seperti nyeri pada telinga karena ternyata sarafnya berdekatan. Jadi kalau satu rusak, yang satunya juga ikut kena deh. Pertama kita akan bahas dulu nih yang namanya Bell's palsy. Jadi Bell's palsy itu adalah kelumpuhan saraf mendadak atau akut dan sifatnya itu satu sisi separuh. Biasanya Bell's palsy ini merupakan penyebab kelumpuhan wajah sebelah yang paling sering, sekitar 60-75% dari total kasus kelumpuhan saraf wajah sebelah. Bell's palsy lebih mudah terjadi pada orang-orang dengan diabetes, wanita hamil, dan juga orang-orang dengan sistem imunitas tubuh yang lemah, seperti orang dengan HIV. Penyebabnya apa? Penyebabnya sampai saat ini belum jelas, diyakini oleh para ahli sebagai hasil dari peradangan dan juga pembengkakan saraf-saraf pada otot wajah. Peradangan ini sendiri terjadi setelah adanya infeksi virus. Salah satu virus yang bisa menyebabkan Bell's palsy adalah virus herpes simplex tipe 1, yang mana yang kalau kalian suka ada luka di sudut bibir, nah itu adalah herpes simplex tipe 1. Gejalanya apa saja? Yang pertama ada kelumpuhan otot wajah sebelah, yang kedua ada nyeri telinga, ketiga nyeri pada mata, kemudian mata tidak dapat menutup sempurna sebelah, rasa tebal pada pipi dan mulut, tidak dapat mengangkat alis, dan yang paling jelas ketika pasien tersenyum wajahnya itu kelihatan tidak simetris, jadi yang satunya ngangkat, yang satunya nggak bisa ngangkat. Bagaimana dengan yang namanya Ramsay-Hunt syndrome? Apa bedanya dengan Bell's palsy? Ramsay-Hunt syndrome adalah kelumpuhan wajah sebelah disertai adanya ruam kemerahan berbentuk vesikel atau bulat-bulat, biasanya ada di dalam telinga atau biasanya ada di dalam mulut. Ruam merahnya biasanya berada di sisi yang sama dengan sisi wajah yang lumpuh, disertai nyeri telinga yang sangat hebat, lebih hebat daripada Bell's palsy. Jadi kalau Bell's palsy biasa nyeri telinganya ringan, sedangkan kalau Ramsay-Hunt syndrome itu jauh lebih sakit. Jadi bedanya kalau Bell's palsy itu hanya kelumpuhan wajah sebelah tanpa disertai oleh ruam kemerahan, sedangkan Ramsay-Hunt syndrome adalah kelumpuhan wajah sebelah disertai adanya ruam kemerahan pada telinga atau pada mulut. Gejala lain yang bisa muncul pada Ramsay-Hunt syndrome antara lain telinga berdenging, kehilangan pendengaran, vertigo, dan juga mual sampai muntah. Ramsay-Hunt syndrome ini disebut juga herpes zoster oticus. Oticus itu artinya telinga. Disebut demikian karena Ramsay-Hunt syndrome ini disebabkan oleh virus varicella zoster. Virus ini adalah virus yang menyebabkan varicella atau cacar air pada anak-anak usia di bawah 10 tahun dan juga dapat menyebabkan herpes zoster atau cacar ular pada orang dewasa. Jadi kalau pada saat kita kecil dulu pernah kena yang namanya cacar air, sebenarnya virus ini tidak benar-benar hilang dari dalam tubuh kita. Virus ini masih ada di tubuh kita
Dia itu istilahnya tidur dan bisa reaktivasi kembali ketika sistem imun tubuh kita sedang lemah. Jadi kalau kalian pernah lihat orang dewasa ada kena cacar ular di daerah dada, biasanya dia kan bentuknya itu segaris, jadi dari belakang punggung, kemudian segaris sampai ke depan itu cacar air, bintik-bintik bulat-bulat. Itu disebabkan karena virus herpes ini menyerang saraf. Jadi kalau saraf di dada kan dia bentuknya lurus dari belakang ke depan. Kalau misalnya dia itu kenanya ke saraf wajah, jadilah yang namanya Ramsay-Hunt syndrome, makanya wajahnya lumpuh sebelah. Berikutnya, diagnosis dan juga terapi dari Ramsay-Hunt syndrome dan juga Bell's palsy akan kita bahas di video selanjutnya.